Nama saya Helen. Direktur kreatif di agensi periklanan Chic. Yang ini terlihat cukup cerdas. Tapi paling suka mengambil jalan pintas. Yang ini setiap hari hanya malas-malasan. Setiap kali harus kubantu dia. Yang ini benar-benar terlalu cinta. Setahun bisa ganti 8 pacar. Dan juga dia. Setiap hari berlagak genit. Hanya memikirkan untuk menggantikan posisi saya. Sebelum jam 4:30 sore ini, saya tidak mau melihat rancangannya. Semua orang tidak boleh pulang sebelum selesai. Bos, nanti saya ada janji temu. Malam ini saya bisa tidak lembur? Menurutmu bagaimana? Mau kencan? Aku bantu kamu. Rencana hari ini harus dikurangi 1 kata. Jangan harap bisa pergi dari hadapanku. Hei, jangan ganggu dia. Dia baru saja diselingkuhi tunangannya kemarin. Kau mengajaknya kencan sekarang? Tidak mau mati? Dua bulan lagi aku akan menikah dengan tunanganku. Aku sangat menantikan kehidupan rumah tangga di masa depan. Sayang, aku pulang. Rumah kok terasa aneh ya? Ruang tamu kok berantakan sekali? Jangan-jangan Jiawen mau memberi aku kejutan? Ruang tamu kok berantakan sekali? Ruang tamu kok berantakan sekali? Sayang, Kak Jiawen, di luar sana ada orang lain, ya? Bukankah kamu dinas luar? Kenapa kamu kembali? Kenapa aku kembali secepat ini? Kau tidak menyangka, kan? Dengarkan penjelasanku. Helen, jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan, celana dalam itu milikmu? Kakak Jiawen. Dia keterlaluan. Helen, tidak perlu dibuat sanajida seperti ini kan? Jelek? Aku sudah jelek selama 8 tahun. Kau makan makanan milikku. Menggunakan milikku, bulan depan kau akan menikah. Kau bilang aku jelek? Wanita tua yang buruk rupa. Sudah sepuh begini. Kakak Jiawen baru berusia 20-an. Bersamamu saja tidak berpikir apakah kau pantas atau tidak. Sudahlah. Sudah cukup berisiknya. Perempuan tua berumur. Selain aku, masih adakah yang mau menerimamu? Melihat wajahmu saja aku sudah tegang. Susu, ayo pergi. Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Acara makan malam sudah dipesan 6 bulan yang lalu. Bagaimana aku harus menjelaskannya pada ibu? Kau ini, kencan. Tidak mau mati ya? Kakak, di usia seperti ini putus cinta. Bagaimana nanti? Suka banget gosip, ya? Mulai besok lembur 2 minggu. Perempuan tua renta. Selain aku, masih ada yang mau sama kamu? Melihat wajahmu saja aku sudah tidak bergairah. Dia baru saja diselingkuhi tunangannya kemarin. Di usia segini, masih putus cinta. Bagaimana selanjutnya? Presiden William. Jangan mendekat. Presiden William. Kau tidak apa-apa? Bagaimana aku? Kau tadi pingsan di depan mobilku. Biar ku beritahu dulu. Mobilku tidak menabrakmu. Kau tidak ingin memeras saya, kan? Laki-laki brengsek, tidak apa-apa. Aku hanya hipoglikemia, penyakit lamaku. Bukankah hanya beberapa uang kotor? Perlu ku bawa kau ke rumah sakit? Tidak apa-apa, aku istirahat sebentar saja. Presiden William. Ayo kita segera naik mobil. Aku takut dia akan memeras kita. Kau ngomong apa? Siapa yang memerasmu? Itu si perempuan jahat datang. Ku beritahu kau. Dengan mobilmu yang rusak itu. Nenek ini saja malas memerasmu. Lihat saja gayanya. Benar-benar tidak apa-apa. Ini kartu nama saya. Nama saya William. Jika ada rasa tidak nyaman, hubungi saya kapan saja. Lihat saja bagaimana dia berbicara. Benar-benar seperti orang yang hanya pandai bicara saja, tidak berguna. Terima kasih, tidak perlu. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Wanita ini agak menarik. Bagaimana ini? Mobilku tidak menabrakmu. Jangan bilang kau ingin menipuku. Hei, apa katamu? Siapa yang menipumu? Wanita ini agak menarik.
Kevin, hari ini aku tidak akan datang. Nanti ada 2 tamu wanita penting yang akan datang. Kau temani aku sebentar. Aku tidak mau. Kedua tamu wanita itu cantik sekali. Kau juga belum punya pacar. Tidak ada ruginya kok. Aku bukan pelayan. Suruh kau temani ya temani saja. Kau lupa, sewa apartemen kuartal lalu kubayar untukmu. Baiklah, kali ini saja. Dasar pria cupu, sombong sekali. Seandainya bukan aku yang mengenalkanmu pada pekerjaan keamanan malam itu. Apakah kau punya waktu untuk membaca buku-buku sampahmu itu? Ingat, mulai besok aku berhenti. Aku tahu, Jiawan itu bukan orang baik. Aduh. Sudahlah, mungkin memang takdirku tidak berjodoh. Perempuan karir harus tetap fokus pada karir. Sahabatku tersayang. Meskipun tidak punya kekasih, bukan berarti tidak punya pria. Malam ini kau harus bersenang-senang. Aku tidak mau pergi. Kau harus pergi. Uangku sudah habis. Kau tahu ini semahal apa? Kau kira masih memikirkan keluarga, ya? Aku tidak akan peduli dengan pria brengsek itu. Begitulah seharusnya. Kita berdua tidak perlu berpura-pura malu lagi. Malam ini, nikmati saja saat ini di sini. Lupakan pria brengsek itu. Mulailah hidup baru. Masuklah kau. Suruh kau membayar, ya bayar saja. Kau lupa sewa rumah kuartal lalu kubayar untukmu. Tidak ada cinta, tapi belum tentu tidak ada pria. Mulai besok aku berhenti kerja. Orang ini tampaknya bukan pelayan bar. Ada apa dengan dunia ini? Wanita secantik ini, ternyata juga bisa merasa tidak nyaman. Apakah kamu pernah merasa hidup ini seperti mimpi? Melihatnya, ia tampak lembut dan seperti kutu buku. Aku yang memesanmu. Bukan, sahabatku yang memesanmu. Bukan juga, tepatnya sahabatku yang memesanmu untukku. Benar. Buka botol minumannya, ya? Semua pria brengsek itu sama saja. Satu lebih jago berpura-pura daripada yang lain. Kau ngapain? Kau membuka minuman keras? Sikap pelayanan seperti apa ini? Aku memang ingin mengupas topeng semua pria brengsek ini. Agar mereka memperlihatkan wujud aslinya. Seperti kau ini. Kurusnya seperti monyet saja. Apakah kamu punya otot perut? Hai. Kakak. Dasar apa kau memanggilku kakak? Kau pikir aku pasti lebih tua darimu? Tidak. Maksudku. Sudahlah, menarilah untukku. Tari telanjang. Aku benar-benar tidak bisa menari. Ampuni akulah. Apakah kalian yang bekerja di bidang ini memang seperti ini? Berpura-pura sok anggun. Pergi. Minum. Sudah lama sekali aku tidak serileks ini. Jika bukan di tempat seperti ini. Mungkin aku akan jatuh cinta padanya. Jika dia bukan penghibur. Mungkin justru tipe yang kusuka. Di dunia ini, sebenarnya ada cinta sejati atau tidak? Bu, jangan khawatirkan aku. Aku pasti akan bahagia. Mungkin setiap orang memiliki kesulitan yang tak terhindarkan di belakangnya. Lumba-lumba. Lumba-lumba. Apakah dia punya otot perut? Aduh. Seandainya aku tidak bertemu dia di tempat seperti ini. Mungkin aku akan jatuh cinta padanya. Jika dia bukan penghibur. Mungkin dia adalah tipeku. Kemarin aku minum terlalu banyak. Aku bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya kulakukan. Jika orang-orang di perusahaan tahu tentang ini, aku bisa hancur.
Dodo, kau tahu tidak kau sudah membuatku celaka? Jika ini tersebar, aku tidak akan pernah bisa menikah seumur hidupku. Bos, ada apa? Ada seorang pelamar yang ingin Bapak temui. Aku tutup telepon dulu ya. Nanti akan kubalas perbuatanmu. Si Angki ini pasti sedang menguping teleponku. Menurutku dia cukup bagus. Lihat saja nanti. Rasanya dia orang yang cukup cakap. Apakah perusahaan masih menerima magang? Ini dia. Sekarang aku benar-benar akan celaka. Hidup ini seperti mimpi. Dodo, kau tahu tidak kau sudah membunuhku? Bos, ada pelamar yang ingin Bapak temui. Dunia ini sangat kecil ya? Oke, aku akui itu salahku. Ada kesalahpahaman di antara kita. Kau datang ke kantor sekarang untuk meminta ganti rugi, kan? Baiklah, sebutkan saja permintaanmu. Wajahnya yang cemas itu benar-benar tampan. Kak Helen salah paham. Aku benar-benar datang untuk wawancara. Tidak, tidak. Sama sekali tidak. Wawancara harus berdasarkan kemampuan, kan? Beri aku kesempatan. Aku bisa membuktikan diriku. Dengar, aku tidak perlu kau buktikan kemampuanmu. Aku hanya memintamu untuk melepaskanku. Aku akan memberimu 2.000 yuan. Mengenai pergi atau tidak ke wawancara perusahaan, itu tidak memungkinkan. Jika kau bersikeras seperti ini, maka aku hanya bisa mengurungkan niat untuk melihat perut six-pack MU. Kau ingin bekerja di perusahaan ini, kan? Baiklah, begini, aku akan memberikan 3 aturan kepadamu. Pertama, di perusahaan ini kau tidak boleh sembarangan mengajakku bicara. Kedua, kau tidak boleh ikut campur dalam proyek perusahaan. Ketiga, bertahanlah. 3 bulan, kau harus segera pergi. Aku malah ingin sekali masuk perusahaan ini. Setiap hari melihatnya panik. Bagaimana menurutmu? Baik. Setuju. Selamat bergabung dengan Zucai Culture. Aku malah ingin sekali masuk perusahaan ini. Setiap hari melihatnya panik. Sama sekali tidak boleh. Aku hanya memintamu untuk melepaskanku. Kalau begitu, aku akan mempersiapkan diri untuk melihat otot perutnya. Baiklah, selamat bergabung dengan budaya Zucai. Ya ampun, kalian sudah mendengarnya? Mahasiswa magang yang mengikuti wawancara ternyata diterima. Ini pertama kalinya bos menerima mahasiswa magang ke perusahaan. Jangan-jangan dia punya koneksi? Ingat ya, tingkat keberhasilan wawancara bos besar hanya 11000. Ngobrol apa sih? Senang sekali ya. Puas dengan pekerjaannya, ya? Baiklah, mari kita bahas tender grup bintang. Apakah ada yang punya ide baru? Tidak ada yang mengangkat tangan, ya? Baiklah, saya akan membahas ide baru saya. Aku siang tadi makan apa ya? Kok perutku sakit sekali ya? Sebentar ya. Aku ke kamar mandi dulu. Halo Dodo, hehehe. Malam itu aku juga memotret beberapa fotomu. Rasanya kalian berdua cocok sekali. Hehehe. Kamu sakit ya? Kau hapus? Habis. WeChatku masih terhubung ke layar proyeksi ruang rapat. Ah, cepat lihat. Ya ampun, hahaha. Ya ampun, hahaha. Ini menarik sekali. Kesalahpahaman ini sangat cantik. Jangan bilang dia anak orang penting. Rasanya kalian berdua sangat serasi. Kau hapus saja. Cepat lihat, ya ampun. Hahaha. Tuan Wu. Lihatlah. Kapan perusahaan kita berubah menjadi tempat memelihara selingkuhan? Helen itu, karena merasa sudah beberapa tahun mandiri, membawa selingkuhannya ke kantor. Sangat berpengaruh buruk terhadap suasana kerja. Anda memberikan proyek penting grup fan kepada orang seperti itu. Bisa tenang? Benar apa yang Anda katakan. Tapi, pada titik krusial ini, hanya Helen di perusahaan kita yang mampu mendapatkan proyek ini. Jadi bagaimana kalau kita tunggu sampai proyek selesai, baru aku akan menanganinya sesuai keadaan? HMPH. Karen, tunggu sebentar. Perempuan itu bertingkah genit. Jangan-jangan dia pikir aku akan termakan rayuannya?
Aku sudah melihat resumemu. Kau sebenarnya orang yang sangat cakap. Aku berbeda dengan Helen. Dia melihat senioritas, aku tidak. Aku hanya ingin mendengar pendapatmu tentang penawaran proyek dari Bintang Group. Jadi dia ingin bersaing dengan Helen. HMPH. Benar-benar tidak tahu diri. Tuan Ai, ini adalah proyek departemen kami. Kau setiap hari sangat sibuk. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Serahkan saja pada Helen. Hei, kita satu perusahaan. Lalu, kenapa begitu akrab? Aku kan hanya ingin membantu kalian. Bukankah ini juga kesempatanmu untuk menunjukkan kemampuan? Ah, aku ini orangnya sangat suka kebersihan. Kau tahu kenapa aku biasanya tidak suka memelihara anjing? Kenapa? Cara makannya tidak sopan. Sangat berpengaruh buruk pada kebiasaan. Tunggu sampai proyek selesai, baru kita tangani sesuai dengan situasi. Ternyata dia ingin bersaing dengan Helen. Aku tidak sama dengan Helen. Bajingan, sebenarnya kau mau apa? Beri aku alasan, bolehkah? Mengapa kau mengkhianatiku? Di mana dia lebih baik dariku? Dia lebih menarik dari kamu, bolehkah? Aku memang suka yang lebih menarik darimu. Perempuan yang terlalu setia memang harus punya batasan. Kalau tidak, hanya akan terus dipermainkan laki-laki. Kau telah menipuku selama ini. Apakah kau masih manusia? Ku bilang padamu, jangan ganggu aku lagi. Kalau kau masih ganggu aku, akan kupukuli sampai mati. Jalan. Berhenti. Kau tidak apa-apa? Kita akan lapor polisi. Kau lagi? Jalan dari mana kau datang? Suka ikut campur ya? Kau begitu arogan. Aku akan memanggil polisi, sebentar lagi polisi akan datang. Kevin, kau tidak apa-apa kan? Kau sangat pandai berkelahi ya? Kau juga ikut campur urusan orang lain. Aku akan menghajar kalian berdua. Kevin, kau tidak apa-apa? Kau juga ikut campur urusan orang. Aku akan menghajar kalian berdua. Semoga dia kelak bisa menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya. Bagaimana? Kau tidak apa-apa? Kevin, kenapa kau ada di sini? Kebetulan bertemu. Dengan kemampuanmu yang segitu, lain kali kalau ada keberanian untuk menolong, ingat aja aku ya. Baiklah, kau memang banyak uang. Kau hebat. Terima kasih ya. Dia benar-benar tampan ya. Ayo pergi. Ada apa denganmu? Aku hipoglikemia. Ini buatanmu? Enak sekali. Kalau suka, habiskan saja. Presentasi iklan maritim di tempat berikutnya dimulai 10 menit lagi. Helen, wanita bodoh itu, belum tahu. Aku sudah mengutak-atik berkasnya. Tunggu saja dia mempermalukan dirinya sendiri. Baiklah, mari kita mulai. Baik, terima kasih banyak. Bagaimana ini bisa terjadi? HMPH, Helen. Kita lihat saja siapa yang akan menginjak siapa di perusahaan ini mulai hari ini. Ada apa denganmu? Aku hipoglikemia. Di mana aku? Rumahku. Kau mau ngapain? HM. Sudahlah, aku cuma bercanda. Aku tidak bercanda loh. Semalam suntuk aku tidur di sofa. Semalam suntuk. Aku bahkan tidak berpikir apa-apa. Kau berpikir apa sih? Aku memikirkan apa ya? Jangan-jangan berharap terjadi sesuatu dengannya? Lupakan saja. Wajahnya yang pemalu itu benar-benar cantik. Makan dulu baru pergi. Aku sudah memilih beberapa menu yang cocok untukmu. Ini glukosa yang baru saja aku beli untukmu. Ingat selalu bawalah dan konsumsilah sewaktu-waktu. Kalau tidak, sangat berbahaya. Sebelumnya, aku selalu merawat orang lain. Tidak pernah ada yang merawatku seperti ini. Ada apa? Tidak sesuai selera? Tidak apa-apa.
Hanya saja sedikit belum terbiasa saja. Ini buatanmu? Enak sekali. Kalau suka, habiskan saja. Dia sangat baik hati. Seharusnya dirawat dengan baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Nona Helen menayangkan Tom and Jerry di acara sepenting ini. Bolehkah saya menganggap perusahaan Anda sangat tidak menghargai perusahaan kami? Maaf, bukan seperti itu. Maaf, mungkin aku salah. Jangan buang waktu kita berdua. Baiklah, tolong tinggalkan tempat ini bersama timmu. Bisakah kau beri aku waktu 1 menit? Hanya 1 menit. Maaf. 1 menit, boleh? Silakan Anda pergi. Benar. Ini adalah desain tahap pertama dari perusahaan kami. Kami menyebutnya sebagai daya tarik yang dahsyat. Seperti yang Anda semua lihat, baru saja dalam hitungan detik telah menarik perhatian semua orang yang hadir. Dan saya yakin dalam setidaknya 1 bulan ke depan, semua orang pasti akan terkesan dengan adegan ini. Dalam situasi seperti ini, dia masih bisa memberikan respons yang begitu cerdas. Benar-benar luar biasa. Di era kejayaan media streaming, kita membutuhkan beberapa ide iklan baru. Dengan biaya seminimal mungkin untuk mencapai efek ingatan dan penyebaran maksimal. Selanjutnya, izinkan saya dan Helen, tokoh utama dari rencana ini, untuk menjelaskan secara rinci rencana iklan ini kepada Anda semua. Baiklah, saya dan Helen, tokoh utama dari rencana ini, akan menjelaskan secara detail rencana iklan ini kepada kalian semua. Tidak apa-apa, sudah berlalu. Kau tahu? Di usia saya sekarang, tanpa cinta, jika bahkan tanpa karir, maka saya tidak memiliki apapun. Omong kosong. Ada apa dengan usiamu? Bertambahnya usia hanya akan membuatmu semakin memesona. Itu juga akan menyaring orang-orang yang tidak berhak untuk menjadi bagian dari hidupmu. Percayalah pada dirimu sendiri. Kapanpun itu. Pasti akan ada seseorang yang benar-benar pantas untukmu, yang luar biasa, akan tanpa ragu-ragu datang kepadamu. Halo, Nona. Selamat siang. Direktur kami ingin bertemu dengan Anda. Lihat aku. Ya, silakan. Saya mendengarkan. Silakan berhenti. Ketua Dewan kami hanya mengundang Nona Haneng seorang diri. Nona Helen, halo. Ketua Dewan kami ingin bertemu dengan Anda. Lihat aku. Ya, silakan bicara. Silakan, Tuan Nyonya. Kita bertemu lagi. Helen, ini kartu nama saya. Nama saya William. Anda? Terkejut? Jadi Anda adalah Tuan Xiao, direktur perusahaan yang dalam legenda berusia 25 tahun dengan kekayaan 10 miliar itu? Itu sudah berita 2 tahun lalu. Secara ketat. Sekarang sudah miliaran. Hari itu terima kasih telah membantuku. Tapi, hati-hati dia menipu kita. Hei, kamu ngomong apa sih? Siapa yang menipu kamu? Sopir Bapak. Benar-benar sangat menyebalkan. Saya menonton seluruh pidato Anda hari ini. Sangat luar biasa. Harus saya akui, Anda adalah wanita tercantik yang paling mampu yang pernah saya temui. Anda juga wanita yang paling mampu dan tercantik yang pernah saya lihat. Anda terlalu memuji. Tapi Anda masih muda. Kalau saja aku sudah bertemu lebih banyak wanita. Baik. Sebelum kita bicara serius, aku punya satu pertanyaan untuk Kevin. Dia bukan pacarmu, kan? Saya punya satu pertanyaan untukmu. Apakah Kevin pacarmu? Saya juga ingin bertanya, apakah pertanyaan ini ada hubungannya dengan proyek kita? Sebagai mitra kerja terbesar kalian, apakah saya terlalu peduli dengan mitra kerja saya? Tenang saja, saya tidak akan memikirkan masalah pribadi saya dalam waktu dekat. Saya akan mencurahkan seluruh perhatian saya pada proyek ini. Dia berbeda dari wanita-wanita yang pernah kutemui sebelumnya. Baiklah, Sekretaris Hang, tolong atur ini untukku.
Malam ini saya akan makan malam dengan mitra kerja saya, Nona Helen. Tuan William. Saya rasa makan malam tidak perlu. Malam ini aku masih harus ikut pesta perayaan bersama anggota timku. Syarat pesta perayaan itu adalah proyek kita mencapai kesepakatan kerjasama. Kau setuju, kan? Berikan sedikit waktu, ya. Demi proyek perusahaan. Lebih baik kita jangan sampai menyinggung perasaannya. Aduh, kenapa bos belum datang juga ya? Aku mau mati kelaparan. Kakak tertua tidak jadi datang, ya? Dia membatalkan janji pada kita. Bagaimana kalau kita makan dulu saja? Mungkin kakak Karen sudah makan. Mari kita minum untuk menghormati pahlawan kita hari ini, kakak Kevin. Kevin. Helen belum kembali. Presiden William itu, aku juga tidak tahu apa maksudnya. Presiden William itu, aku juga tidak tahu apa maksudnya. Presiden William. Ini milik Anda yang disimpan di sini. Roman Di Conti. Apakah sekarang perlu dibuka? Roman Di Conti. Kurasa anggur ini harganya lebih dari 40.000 ya? Direktur Wei. Kita sebenarnya tidak perlu anggur sebaik ini. Kurasa selain Condie. Tidak ada anggur yang pantas. Untuk saat ini. Aku penasaran. Perempuan sepertimu akan menyukai pria seperti apa? Anak kecil ini sebenarnya kenapa sih? Kenapa terus di sini? Bertanya beberapa pertanyaan aneh. Pokoknya, aku tidak suka yang terlihat lebih dariku. Aku tidak ingin lagi bertemu pria brengsek seperti Jiawen. Gawat, gawat. Aku lupa pesta perayaan keberhasilanku. Baiklah, Tuan William. Hari ini sudah cukup untukku. Anggota timku sudah menungguku. Aku harus kembali. Pelayan, tolong hitung tagihannya. Presiden William. Wanita yang baru saja pergi itu sudah membayar tagihannya. Apa? Siapa yang mengizinkan kalian membiarkannya membayar? Sudah, sudah. Aku lupa pesta perayaan keberhasilanku. Aduh, itu telepon Kevin. Ponselku kehabisan baterai. Kak Kevin. Ada apa? Sedang menelepon siapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terus minum, terus minum. Baiklah, Tuan William. Hari ini, kita sudah cukup. Anggota tim saya sedang menungguku. Aku harus kembali. Pelayan, tolong hitung. Presiden William. Wanita tadi sudah membayar. Apa? Siapa yang mengizinkan kalian membiarkan dia membayar? Kenapa harus membayar? Kau kenapa? Aku makan malam dengan klien. Membayar? Kenapa tidak? Kau tahu tidak? Wanita membayar adalah penghinaan terhadap harga diri pria? Aku, William, seumur hidupku tidak pernah membiarkan wanita membayar. Kau sakit ya? Hanya membayar saja. Sampai menyangkut harga diri. Lagi pula, aku bilang padamu. Aku bukan pemeran utama wanita miskin seperti di novel. Aku punya urusanku sendiri. Aku juga tidak kekurangan uang. Dan tolong lain kali kalau bersamaku panggil aku kakak. Aku, William, seumur hidupku tidak pernah membiarkan wanita membayar. Membayar saja. Malah sampai menyangkut harga diri. Baiklah, tagihan ini kau yang bayar. Kau setidaknya harus memberiku kesempatan untuk menyamakan kedudukan, kan? Kau mau apa? Ayo, aku antar kau naik mobil. Ponselku kehabisan baterai. Tidak bisa naik taksi. Kalau begitu, aku naik mobilnya saja.
Bisakah kamu mengisi daya ponselku sebentar? Astaga, kenapa bos belum datang juga? Aku sudah mau mati kelaparan. Dia membatalkan janji pada kita. Halo, Kevin. Aku akan segera ke sana. Kau sangat tidak sopan. Ada apa lagi? Kakakku, CEO itu. Kau rebutan membayar tadi. Sekarang kau naik mobilku untuk menemui pria lain. Kau kira aku supirmu? Aku benar-benar tidak tahan dengan gaya CEO yang arogan itu. Yang nyetir mobil ya supir, dong. Ingatlah, ini adalah pertama kalinya aku, William, menjadi sopir untuk seseorang. Tidak apa-apa, kau masih muda. Beberapa kali lagi, kau akan terbiasa. Kurasa, bos besar tidak akan datang lagi hari ini. Kita pergi saja. Ah, ya. Baiklah, yang penting hari ini semua orang senang karena sudah minum. Ini. Dia bagaimana? Hai, istriku menunggu di rumah. Kau masih lajang. Banyak kesempatan untuk pesta minum-minum, ya? Kau masih lajang. Banyak kesempatan untuk pesta minum-minum, ya? Maaf, aku terlambat. HMPH. Bau alkoholnya sangat menyengat. Kau sudah minum banyak, ya? Ya, hanya 1 botol. Romani Candy juga senang. Dia cuma orang kaya saja. Ada apa yang hebatnya? Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. Hati-hati. Apa kau cemburu? Kau berpikir terlalu jauh. Aku hanya khawatir dengan keselamatan Anki. Kuantar pulang. Tidak apa-apa, terima kasih, Presiden William. Aku akan pulang dengan taksi saja. Baiklah, kuantar pulang. Tidak apa-apa, terima kasih, Presiden William. Saya akan naik taksi pulang sendiri saja. Helen, eksekutif periklanan brilian, dan William, Presiden grup. Wah, tersebar skandal transaksi yang tidak bermoral. Kak Helen tidak mungkin sampai berbuat sejauh itu demi proyek, kan? Kalau itu benar, dia juga tidak rugi. Lawannya kan Presiden William. Kalian bicara apa sih? Kak Niu, ada apa? Tidak apa-apa, bos. Kami benar-benar percaya bahwa kau bukan orang seperti itu. Orang seperti apa? Jelaskan dengan jelas. Kalian harus menjelaskan dengan jelas. Atau kinerja bulan ini nol. Jangan, Kak Helen. Sebenarnya, kau buka sendiri Weibo.mu dan lihatlah. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Ini sama sekali tidak mungkin. Kurasa belum tentu. Lagi pula, orang yang memutar film animasi di presentasi akhirnya memenangkan proyeknya. Bukankah ini patut dipertanyakan? Ami, jangan bicara. Omong kosong. Orang sepertimu melakukan hal seperti ini memang wajar. Lagi pula, foto kamu dengan Kevin si muka tampan itu sudah dilihat semua orang. Itu kesalahpahaman. Ah, aku khawatir. Orang-orang tertentu itu kotor saja sudah cukup. Masih mau mengotori perusahaan juga? Itu tidak baik. HMPH. Siapa? Maaf ya. Tangan saya tidak stabil. Kak Leiyu tidak akan mempermasalahkan kan? Ami, jangan bicara omong kosong di sini. Orang sepertimu melakukan hal seperti itu memang wajar. Halo, Tuan Lian.
Tren ini sudah mulai memengaruhi harga saham perusahaan. Pihak tuan tua sangat marah. Apakah kita perlu mengaktifkan tim humas untuk meredakannya? Tidak perlu, ini menarik. Aku malah ingin melihat sampai sejauh mana ini akan berdampak. Tapi, Tuan Wulin. Saya mengerti. Beli, ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Ya seperti yang kau lihat. Sang Sinsin, apa yang kau lakukan? Mengapa sampai sekarang Departemen Humas belum mengajukan solusi? Su Wenwen, kapan giliranmu? Suka padaku, kerjakan. Aku adalah tunanganmu. Sekarang seluruh negeri tahu kau bersama wanita murahan. Mau ku bawa muka kemana? Mukamu? Kau punya muka? Kau hanyalah tunangan yang ayahku ingin jodohkan denganku. Aku tidak pernah mengakuinya. Siapa wanita murahan itu belum tentu. Pergi dan ambilkan saya informasi tentang wanita liar bernama Helen untuk saya. Langsung. Pergi dan ambilkan saya informasi tentang wanita liar bernama Helen untuk saya. Oh, itu William. Wow, orang ini sangat tampan. Dia hanyalah seorang dewa laki-laki. Wow, sangat tampan. Sungguh tampan sekali. Tuan William datang, kenapa tidak memberitahu saya? Seharusnya saya mengirim orang untuk menjemput Bapak. Tuan Wu, Anda terlalu baik. Saya datang untuk mencari seseorang. Apakah Helen ada di sini? Tuan William, Anda pasti datang karena masalah trending topik itu, ya? Hai, Helen, kita telah merepotkan Anda. Berita sekarang sedang ramai sekali. Kau malah datang menemui Helen saat ini. Kau memang benar-benar ingin memperkeruh suasana. Kau benar. Aku memang tidak ingin memperkeruh suasana. Sebaiknya seluruh dunia tahu tentang hubunganku dengan Helen. Maaf. Helen seumur hidupnya tidak akan berhubungan dengan anak manja sepertimu. Bukankah kau ingin tahu kebenarannya? Ayo. Panggil aku Kakak William. Aku akan memberitahumu kebenarannya. Kalian berdua sudah cukup. Kalian berdua sudah cukup. William, kita jelas-jelas tidak melakukan apapun. Kau mengatakannya kepada semua orang, bukankah begitu? Helen, aku juga tidak tahu keadaan akan berkembang seperti ini. Tapi percayalah padaku. Aku pasti akan membersihkan nama baikmu. Tidak ada yang perlu kau bersihkan nama baiknya. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menjauhi Helen mulai sekarang. Ini sudah memengaruhi harga saham grup kita. Aku mengadakan konferensi pers siang ini. Aku butuh bantuanmu. Helen, bantu aku menjelaskan semuanya. Ayo. Baiklah, ayo kita pergi. Kalau begitu, aku akan membawa Helen. Kau tidak keberatan? Maaf, kau harus mengalami hal-hal buruk ini. Kau juga korban. Aku sih? Sudah biasa. Sejak lulus dan mengambil alih perusahaan, aku selalu menghadapi hal seperti ini. Lagi pula hidup ini, mana ada skenario yang sempurna? William yang tampak cemerlang di depan umum pasti juga pernah menanggung banyak penderitaan yang tak diketahui orang lain, kan? Kalau begitu, Helen akan kubawa pergi. Kau tidak keberatan, kan? Tuan William, bagaimana pendapat Anda tentang rumor yang beredar bahwa Anda menyukai wanita yang lebih tua? Saya rasa usia bukanlah standar untuk menilai hal apapun. Saya selalu menghormati wanita di usia berapapun. Tentu saja, jika itu ibumu. Saya juga akan memberikan penghormatan sepenuhnya. Hahaha. Halo, Tuan William. Sebagai pihak yang terlibat dalam skandal ini, Anda pasti akan menyangkal keaslian foto tersebut. Mengenai skandal perdagangan seks yang beredar di internet, apakah Anda memiliki bukti yang lebih substansial? Pertama, saya bersama Nyonya Helen malam itu. Hanya untuk melakukan komunikasi normal terkait proyek perusahaan. Hal ini juga dapat dikonfirmasi kepada Nyonya Helen. Ya, kami bisa memberikan bukti pembayaran restoran dan faktur taksi. Semua bisa membuktikannya.
Transaksi seksual itu sendiri adalah hal yang membutuhkan prasyarat. Ketika saya dan Nona Helen memiliki hubungan gelap, maka transaksi seksual baru bisa terjadi. Tapi yang ingin saya katakan hari ini adalah, Nona Helen adalah tunanganku. Jadi, transaksi seksual itu sama sekali tidak terjadi. Nyonya Helen adalah tunanganku. Jadi, transaksi seksual sama sekali tidak berlaku. Omong kosong apa yang kau katakan? Siapa tunanganmu? Nyonya Helen agak pemalu. Setelah tanggal pernikahan kami ditentukan, aku akan memberitahu kalian semua sebelumnya. Ah. Gila. Gila. Aku seharusnya tidak mempercayainya. Sekarang seluruh dunia tahu bahwa aku adalah tunangannya. Bagaimana aku bisa menikah nanti? Kau adalah wanita liar yang bernama Helen itu, kan? Dan kau siapa? Aku adalah tunangan resmi William. Kedatanganku hari ini, aku hanya ingin memberitahumu. Jangan kira dengan menggunakan cara-cara kotor seperti itu kau bisa berubah dari gadis desa menjadi putri raja. Mengerti? Aku menumpang kekayaan orang kaya. Aku menggunakan cara licik. Tolonglah. Dia tunanganmu. Bisakah kau mengendalikan pria milikmu sendiri? Dia tidak tahu malu. Aku masih punya harga diri. Dia tidak punya harga diri. Aku masih punya harga diri. Lagi pula, jujur saja aku katakan padamu. Sebenarnya, wanita yang bermimpi menikah dengan orang kaya adalah wanita yang buruk rupa. Maksudmu apa? Begini saja aku katakan padamu. Aku ya. Sama sekali tidak suka dengan Presiden William kalian. Lalu, sebaiknya kau sampaikan padanya. Jangan pernah berpura-pura menjadi bos besar di depanku lagi. Di depanku, dia hanyalah bocah kecil. Hehehe. Tuan Wu, proyek dari grup bintang, aku tidak akan mengerjakannya. Siapapun yang mau, silakan. Aku tidak ingin melihat William lagi. Sungguh luar biasa. Strategi humas kali ini sangat cerdas. Strategi humas ini langsung mendongkrak harga saham perusahaan hingga 3 poin. Semua berita negatif berhasil ditekan. Maksudnya, pantas saja William disebut CEO termuda bernilai miliaran. Dia menggunakan calon istrinya untuk meningkatkan popularitas. Dia secara langsung mengubah skandal bisnis menjadi gosip. Tidak hanya melindungi harga saham perusahaan, tetapi juga meningkatkan eksposur lebih dari 100 juta untuk kedua perusahaan kita. Jadi ini yang disebutnya rencana humas. Tentu saja. Aku merasa sangat rendah diri. William Gao memang hebat sekali. Dia benar-benar telah mempelajari seluk-beluk media. Cara untuk meredam berita besar adalah dengan segera menciptakan berita yang lebih besar lagi. Apa aku salah paham tentang William? Tidak, tidak. Bagaimanapun juga, dia tidak boleh mengorbankan kehormatanku. Aku belum menikah. Dan dia bahkan ingin menciumku saat itu. Ini keterlaluan. Allen, cepatlah, kamu mewakili perusahaan untuk berterima kasih kepada William. Kau tahu, dia sebenarnya hanya perlu mengurus citra perusahaan saja. Menyalahkan kita. Tapi, dia tidak melakukan itu. Demi menyelamatkan perusahaan kita. Dia sampai bersusah payah sebesar ini. Dia bahkan mempertaruhkan reputasinya sendiri. Hei, Tuan Wu. Apa maksudmu? Reputasi dia adalah reputasi. Reputasi saya bukanlah reputasi? Maksudmu aku tidak pantas untuknya? Bukan, bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku. Aku ada sedikit urusan. Aku pergi dulu. Lupakan saja. Lebih baik aku minta maaf padanya. Lagi pula, kali ini dia telah membantu perusahaan kita. Bagaimanapun juga, aku harus berterima kasih padanya. Tuan William, bagaimana kalau malam ini kau ajak dia makan malam? Sebelumnya aku salah paham padamu. Aku ingin meminta maaf langsung kepadamu. Yes, akhirnya dia mengajakku makan malam. Masuk tanpa mengetuk pintu, potong gaji 2 bulan. Masuk tanpa mengetuk pintu,
Potong gaji 2 bulan. Wah, ini terlalu melimpah ruah. Coba, ya. Kalau tidak enak, jangan salahkan aku ya. Enak sekali. Tidak kusangka kau seorang wanita karir di luar sana. Di rumah pun bisa menjadi istri yang baik. Istri siapa yang kau maksud? Jangan setiap hari bersikap tidak serius, ya. Kalau setiap hari bisa makan masakan seanak ini. Aku tidak akan pernah lagi pergi ke restoran mewah. William. Di dunia ini tidak semua hal bisa diukur dengan uang. Masih banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hei, jangan bicara begitu. Aku cukup setuju dengan itu. Tidak kusangka Presiden William kita juga memiliki kesadaran seperti itu. Misalnya, kau bicara apa sih? Baiklah, karena kau begitu tulus hari ini. Aku maafkan kesalahpahamanmu tentangku. Kalau begitu, masalah kau memanggilku tunangan. Aku juga maafkan kau. Tapi apa? Kau temani aku minum sedikit anggur hari ini. Kau temani aku minum sedikit anggur hari ini. Minum anggur. Kau punya rencana jahat lagi? Oh, bukankah kau datang dengan mobil? Kau ingin menginap di rumahku malam ini, kan? Jangan berprasangka buruk padaku. Aku datang dengan sopir hari ini. Terakhir kali melihatmu minum sendirian membuatku ngiler. Oke, sebelumnya sudah kubilang ya. Aku tidak punya Romane Conti di sini. Dan kau tidak boleh mabuk. HMPH, simpan saja kalimat itu untuk dirimu sendiri. Apakah kau tahu gelar Raja Anggur yang kumiliki di dunia persilatan? Ini sudah 4 jam. Tuan William belum juga turun. Hei, hei, hei. Bangun, kau. Sudahlah, kau ini masih mengaku raja minum? 4 botol bir saja kau sudah begini. Sepertinya dia sudah berhasil. Apa kau berpura-pura? Ah, rumahku tidak ada tempat untuk tidur bersamamu. Ham ham ham. Tuan William akhirnya akan mengejar cintanya. Jangan bangun. Aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Kalau aku menjemput Tuan William sekarang, bukankah itu akan membuatku terlihat kekanak-kanakan? Tidak bisa, tidak bisa. Aku harus bersembunyi. Hati muda. Ah, aku tidak percaya lagi omong kosongmu. Sao Mingsing? Di mana dia? Brengsek. Katanya membawa supir. Padahal sebenarnya tidak ada. Masih mau berlama-lama di rumahku. HMPH. Asyik ngobrol, sampai lupa makan. Ehem, ehem, ehem. Asin sekali. Tadi aku terlalu banyak menambahkan garam sebagai pengganti soda kue. Enak sekali. Luar biasa. Kamu. Aku tak menyangka bahwa Presiden William yang kelihatan galak di depan umum ternyata orang yang lembut dan perhatian. 原来还是个这么温柔细腻的人啊！算了，今 Malam 天 ini kau boleh 就 tidur 让 di 你在 rumahku. 家睡一晚吧。 Aduh, panas sekali.
Masih panas sekali ya. Kau ngomong apa sih? Jelas-jelas kita saling suka. Kalau begitu, aku tanya kau. Bukankah kemarin kau sudah bilang akan membawa supir? Kenapa masih di rumahku dan tidak mau pergi? Supir. Sang Sin, dia bukan? Sang Sing ini. Rupanya cukup pengertian. Nanti akan kuberi kenaikan gaji. Sudah. Bisakah kau segera mengenakan bajumu dan pergi? Jika sampai ketahuan orang lain, aku tidak bisa menjelaskan. Helen, di saat seperti ini, kenapa tiba-tiba jerawat muncul? Jangan keluar. Kau dengar tidak? Dia datang. Dia datang. Nenekku sayang. Kamu ngapain sih? Membuka pintu lambat sekali. Ah. Kan aku baru bangun tidur. Jam berapa ini kamu masih tidur? Tadi malam pergi minum-minum sama laki-laki, ya? Iya. Minum-minum denganku. Kau. Jangan mencemarkan nama baikku. Aku belum begitu mengenalmu. Aku belum mengenalmu dengan baik. Oh iya? Bagaimana kabarmu dengan Kevin akhir-akhir ini? Bagaimana maksudmu? Kami hanya rekan kerja. Tapi jujur saja, Kevin itu tampaknya luar biasa. Dan cukup berbakat juga. Kurasa kau bisa mencoba mengenalinya lebih dekat. Lagi pula, aku merasa dia sepertinya tertarik padamu. Sudahlah, hentikan pembicaraan ini. Kau juga tahu kan, sekarang aku tidak akan menerima yang lebih muda dariku. Aku bukannya belum pernah mengalami kerugian. Aduh, kau tidak bisa begitu. Hanya karena bertemu dengan satu orang brengsek lalu langsung mencap semua orang sama. Lagi pula, di dunia ini masih ada hubungan kakak adik yang sukses. Di kamar tidur, ada suara apa ya? Ah, tidak ada apa-apa. Radioku di mana? Radio. Jangan bercanda, Helen. Kamu masih muda sekali. Ini seperti kamu ingin memasuki masa tua lebih cepat. Sudahlah, bolehkah aku meminjam kamarmu? Kita akan berdandan. Lalu kita akan pergi jalan-jalan dengan cantik. Aduh, do mau? Atau kita jangan ke kamar tidur saja? Ada apa? Kau selingkuh? Kemari sebentar. Aku harus cepat berdandan. Tidak ada waktu. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Pasti tidak bisa menyembunyikan orangnya terus-menerus. Sebagai sahabatmu, aku benar-benar harus menasihatimu. Segera move on dari hubungan sebelumnya. Kamu harus segera membuat rencana. Hari ini, tidurlah di rumahku saja. Kau. Bagaimana aku bisa seperti ini? Bukan salahku. Tenang saja, Helen. Semuanya sudah terjadi. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kau bicara apa sih? Kau yang kemarin terlalu bersemangat dan memaksa naik ke atas. Kau yakin? Aku sangat yakin. Sayang sekali. Oh, jadi kau memang sudah merencanakannya sejak lama? Apa yang kau katakan? Jelas-jelas ini saling mencintai. Cepatlah move on dari hubungan sebelumnya. Harus segera membuat rencana. Helen, kamu keterlaluan. Memaksa sahabatmu sendiri untuk selingkuh, ya? Ini sampel yang dikirim perusahaan kami. Sampel. Jelas sekali ini sudah pernah dipakai, kan? Bahkan ada aroma parfum pria, loh. Aku yang pakai. Aku akhir-akhir ini ingin mencoba gaya netral. Netral. Oh. Kau berbohong. Jelas itu bukan ukuranmu saja.
Aku tidak percaya, kecuali kau memakainya untukku. Pakai saja, pakai saja. Sudah-sudah. Kita berdua bukan anak kecil lagi. Hanya membicarakan laki-laki tidak apa-apa. Cepatlah ganti bajumu. Kita berdua pergi jalan-jalan. Jerukku terkena lipstik. Kau juga tidak mengkhawatirkanku sedikit pun. Astaga. Tidak apa-apa, hanya sedikit. Astaga, kalau nanti hilang juga bukan urusanmu. Tentu saja tidak apa-apa. Apa? Kau. Kalian. Dodo, William, itu. Pokoknya keadaannya memang seperti itu. Mau percaya mau tidak. Sekarang aku mengerti. Di satu sisi ada Kevin, anjing kecil yang berbakat. Di sisi lain ada CEO kaya raya. William, sahabatku tersayang. Kau benar-benar mendapatkan skenario peran utama wanita. Ya. Hebat kau. Aku akhir-akhir ini hampir gila karena kesal. Tapi siapa yang lebih kamu sukai? Apakah kamu memilih cowok yang seperti anak anjing atau CEO yang arogan? Cowok miskin seperti Kevin, bisakah dia dibandingkan denganku? Hanya dengan kekayaanku dan wajah tampanku yang rupawan ini, HMPH. Dengan kondisi seperti ini, perlukah ada pilihan lagi? Kata-katamu memang benar. Kalau aku mau bodoh, aku akan memilih kalian berdua. Cukup. Kau terlalu brengsek. Anjing kecil dan CEO yang arogan. Apa? Baik, baik. Aku akan segera datang. Lupakan, Helen. Bajumu ini akan aku pakai ya. Tidak, tidak sesuai ukuran saya. Kamu tidak bisa memakainya. Tinggi kita hampir sama kan? Ada apa yang tidak cocok? Sudahlah. Aku pilih saja satu. Berhenti. Pelit sekali. Kau memang tidak mau memberi aku pakaian ini, ya? Kau jangan bergerak. Jangan bergerak. Nanti aku belikan yang baru. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Ada apa sih sebenarnya? Aneh sekali. Cepatlah. Helen, nanti aku masih harus menonton film. Apa? Helen, kondisi ibumu tidak menggembirakan. Melihat kondisinya saat ini, melanjutkan pengobatan hanya akan membuat pasien semakin menderita. Tidak ada harapan lagi, dokter. Mari kita coba cari jalan lain, ya? Berapapun harganya, bolehkah? Saya mengerti perasaan Anda. Tapi melihat situasi saat ini, sudah tidak ada cara yang lebih efektif lagi. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih, dokter. Bu. Dokter bilang apa? Dokter mengatakan penyakit Anda hampir disembuhkan. Kami dapat dikeluarkan dari rumah sakit setelah beberapa hari lagi. Oke, jangan sembunyikan dari ibumu. Ibu bisa menebak situasinya bahkan jika dia mengetik. Itulah yang dikatakan Dr. Mom. Bagaimana Anda melakukannya untuk Jiawen? Hari pernikahan akan segera hadir. Ada apa? Jangan menakut-nakuti Mama, ya. Pernikahan bukan hal yang main-main. Tenang saja, Bu. Aku dan Jiawen baik-baik saja. Kami akan menikah bulan depan. Aku dan Jiawen baik-baik saja. Kami akan menikah bulan depan. Syukurlah. Keinginan terbesar ibu adalah melihat putri kesayangan ibu mengenakan gaun pengantin. Kalau begitu aku tenang.
Ayahmu pergi lebih dulu. Jika ibu juga pergi, kau akan kesepian. Ibu, jangan bicara seperti itu. Ibu akan baik-baik saja. Nanti ibu masih harus membantumu mengurus anak-anak. Aku tidak punya cara lain. Demi keinginan mama, aku hanya bisa mencari Jiawen. Tuan muda, bagaimanapun juga. Apakah sudah ada kabar? Anda sudah bertanya lebih dari 20 kali hari ini. Memang tidak ada kabar baru. Hai Yueyan, mau kemana dia? Presiden tidak mengatakan apa-apa. Apa yang akan dilakukan Feiyan? Presiden tidak mengatakan apa-apa. Saya di sini bukan untuk menemukan kesalahan dengan Anda hari ini. Maka saya pikir seharusnya tidak ada yang bisa dikatakan di antara kami. Saya akan bertanya apakah Anda telah menghubungi Shanghai Lun 2 hari ini. Apa bisnis Anda jika Anda menghubungi saya atau tidak? Saya tahu Anda tidak menghubungi. Karena aku juga tidak bisa menghubunginya. Helen menghilang setelah menerima sebuah telepon misterius. Telepon misterius. Ya, setelah itu selama 2 hari penuh tidak ada kabar. Aku curiga Helen mengalami masalah. Ada apa? Di perusahaan, seharusnya kamu dan Helen yang paling dekat. Aku harap kamu bisa bekerja sama denganku. Segera temukan Helen. Aku akan bekerja sama denganmu. Kenapa aku harus bersamamu? Aku bisa menemukannya sendiri. Sekarang bukan waktu untuk berdebat. Kau seharusnya tahu. Sumber daya yang kumiliki dapat membantumu menyelesaikan banyak masalah. Terlepas dari hubungan kita. Kita memiliki keinginan yang sama. Aku tidak ingin Helen kenapa-napa. Kau mengerti? Jangan berkeliaran, cepat pergi. Kita semua memiliki keinginan yang sama. Aku tidak ingin Helen kenapa-napa. Kevin bilang kau juga menyukai Helen, kan? Ya, kenapa? Apakah kita membuat Presiden William kesal? Aku akan memberitahumu. Aku lebih mampu melindunginya daripada kamu. Jika saat itu aku yang ada di sana. Helen tidak akan hilang. Aku tidak datang untuk bertengkar denganmu hari ini. Jika kau bukan sainganku, mungkin aku akan sangat mengagumimu. Tapi aku tetap berharap kita bisa bekerja sama untuk sementara waktu. Hal terpenting sekarang adalah memastikan keselamatan Helen. Mendengus. Masih terlihat sombong. Tidak jarang jatuh cinta dengan orang yang sama. Mulailah sekarang. Saya berharap kita bisa bersaing secara adil. Yang paling penting adalah melindungi diri sendiri. Sebagai presiden miliaran dolar, dia bisa menunduk dan mengucapkan kata-kata itu. Ternyata dia tidak sesombong yang kukira. Baiklah, mulai hari ini. Persaingan yang adil. Apa? Toko pengantin dan pria. Toko pengantin dan pria? Selamat siang, Bapak Ibu. Apakah Anda berdua akan menikah? Bayangkan sebuah gaun pengantin. Silakan ikut saya. Saya akan merekomendasikan satu untuk Anda. Wah, gaun pengantin ini sangat cocok untuk Anda. Seperti malaikat. Astaga, kok macet sekali sih? Ada apa ini? Kau bilang parkir, lalu bagaimana aku pergi? Kuncinya kuberikan padamu. Urutan selanjutnya terserah padamu. Ah.
Apa yang ingin kau lakukan? Aku menginginkan barang itu. Lalu tolong bungkuskan untukku. Baik, Nyonya. Anda dan pria Anda perlu mendaftarkan informasi di sini. Bayar pembayaran akhir dalam 3 hari. Datang saja dan ambil. Mengapa? Ah, terima kasih. Halo dua pendatang baru. Apakah Anda suka gaun pengantin? Tunjukkan informasi pengguna dengan cepat. Aduh, tidak bisa. Manajer toko kami punya peraturan untuk melindungi informasi pelanggan. Tidak apa-apa, kami teman. Cepat, berikan padaku. Teman, tetap tidak boleh. Kalau kau tidak membeli gaun pengantin, keluarlah. Aku akan memanggil satpam. Halo, ya. Saya William. Sekarang juga, toko gaun pengantin Qin Cheng Zilian harus segera memproses pengembalian dana saya. Selesaikan dalam 10 menit. Astaga. Ini, superpower kah? Baiklah, sekarang saya manajer toko kalian. Bisakah kalian menunjukkannya padaku? Ini. Baiklah, untukmu. Manajer William. Lumayan. Mulai hari ini, gaji kalian semua naik 2 kali lipat. Terima kasih, Manajer William. Cepat pergi. Bisakah kau tunggu aku berganti pakaian dulu? Kuncinya ku berikan padamu. Terserah kamu saja. 2 tahun lagi kau akan layu. Sekarang, apapun yang dikatakan Jiawen, aku sudah tidak akan merasa sedih lagi. Hingga saat ini, perasaan ibu tetap yang terpenting. Tidak apa-apa. Dia bercanda. Oh. Halo, apakah kalian berdua ingin melihat gaun pengantin? Ah, iya. Tolong pilih 1 atau 2 untukku saja. Aduh, bisakah lebih cepat sedikit? Usiaku sudah tidak muda lagi. Gaun pengantin seperti apapun yang kau kenakan, bukankah akan terlihat sama saja? Laki-laki ini benar-benar menjengkelkan. Aku benar-benar ingin menyuruh seseorang untuk menghajarnya. Kau mau melakukan apa? Bisakah kau menungguku sampai aku berganti pakaian? Jiawen. Kau keluar hari ini harus membawa kepercayaan juga ya. Bagaimana jika kau berpikir untuk pulang larut saat aku tidak ada? Kak Jiawen, aku berterima kasih padamu. Tolong bantu aku untuk mengatasi sampah ini. Ah sudahlah. Helen. Aku menyarankan kau untuk berhenti berpura-pura kuat. Apakah setelah aku meninggalkanmu, tidak ada pria yang mau menerimamu? Kalau tidak, transfer saja uang padaku. Aku akan memperkenalkan beberapa pria kaya usia 40-an kepadamu. Bagaimana kalau kita berpisah baik-baik? HMPH, wanita sepertimu hanya akan disukai pria tua saja. Baiklah, mari kita bicara tentang hal yang penting. Tolong bantu aku berpura-pura menikah denganmu, untuk ditunjukkan kepada ibuku. 100.000 ini untukmu. 100.000 ini bukan untukku. Ini untuk susu. Lagi pula, untuk pria setampan aku berpasangan dengan wanita tua sepertimu, ini bisa dibilang sebagai kompensasi atas kerugian mental, kan? Jadi, apa maksudmu? Belum cukup, harus tambah uang. Data tentang pria bernama Jiawen sudah kutemukan. Dia hanyalah seorang pengangguran yang hidup dari perempuan. Tidak ada masalah. Beberapa tahun terakhir ia telah berpindah ke puluhan perusahaan. Karena sering melakukan kecurangan, ia selalu dipecat. Saat ini ia umumnya hidup dari pemerasan dan meminta-minta. Apakah semua yang kuminta sudah kau siapkan? Semua sudah siap. Kembali, Tuan Muda. Apakah semua yang kau siapkan sudah siap? Baiklah, katakan syaratnya. Pertama, bayaran penampilanku adalah 500.000. 500.000 seharusnya bukan jumlah yang besar bagimu, kan? Jiawen, kau benar-benar tidak berubah sedikit pun. Masih seperti ini, menyedihkan. Belum selesai. Akhir-akhir ini aku sewa rumah. Tidak terlalu nyaman. Kau harus memberikan rumahmu untukku dan susu. Dan, satu kondisi terakhir. Yaitu, aku harap Haizung bisa memberiku 1 kendaraan. Laki-laki harus punya kendaraan sendiri. Benar kan? Kau pikir kau bisa mengajukan syarat-syarat seperti itu? Kurasa mungkin atau tidaknya tidak penting. Kau harus melihat apakah kau mencintai ibumu atau tidak. Setahuku, ibumu mungkin hanya punya waktu beberapa hari lagi.
Helen, aku nasihati kau. Uang yang hilang bisa didapatkan kembali. Kalau aku bicara baik-baik padamu ibumu. Tentang kelakuanmu yang tidak bermoral. Dan tentang hubungan kita yang hancur. Ibumu pasti akan pergi dengan penuh penyesalan. Jiawen, kau benar-benar tidak tahu diri. Inikah penyakit emosi wanita tua? Meminta bantuan pada kakak Jiawen, tapi bersikap seperti ini? Tidak sopan sekali kau. Baiklah, Helen. Saya juga sangat sibuk. Silakan panggil pelayan untuk memesankan 2 cangkir kopi untuk saya dan susu. Sebelum kopi berikutnya habis. Saya harap kau bisa memberitahu saya jawabanmu. Ini semua karena kelemahanku di masa lalu yang menyebabkan konsekuensi ini. Demi pria ini, aku menyia-nyiakan masa mudaku. Ibu rumah. Bagaimana aku bisa begitu buta sampai menyukai kamu? Oh, cukup penurut juga ya. Langsung memesan kopi. Aku tidak memesan apapun. Waktu yang diberikan Helen untukmu tidak banyak lagi. Apa ini? Asam sekali, bau dan asam. Ada apa, Tuan? Sialan, coba sendiri. Ini kopi? Tidak ada masalah, kan? Kami hanya menambahkan minuman yang sudah kadaluarsa 1 tahun dan air dari toilet saja. Cukup cocok untuk kalian berdua, binatang. Tidak masuk akal. Bos kalian mana? Saya ingin komplain. William Kevin. Kenapa kalian berdua? William? William presiden dari grup bintang. Presiden grup bintang, William. Benar-benar, kau menghilang kemana saja? Kau tahu tidak betapa susahnya kami mencarimu? Demi mencarimu. Hari ini aku tidak hanya memberikan 1 supercar, tapi juga mengakuisisi toko gaun pengantin dan kafe. Kalian berdua mencariku untuk apa? Sebagai CEO, wanitaku dihina. Mau ku bawa mukaku kemana? Apa maksudmu wanita MU? Itu wanita yang kulindungi. Baiklah, 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 sebelum kita menentukan pemenangnya. Dia adalah wanita kami. Hei, hei, hei. Kalian ngomong apa sih di sini? Apa? Apa? Wanita kalian berdua? Aku bertanya, kenapa kau begitu percaya diri? Ternyata kau bergantung pada orang kaya, ya? Aku akan klarifikasi. Bukan Helen yang bergantung padaku. Aku yang mendekati Helen. Karena dia kaya, ya? Ku beritahu kau. Perutku sekarang sangat sakit. Aku curiga kalian telah meracuni kopiku. Ini tidak akan selesai sebelum kalian membayar ratusan ribu. Kurasa kau harus memikirkan dirimu sendiri dulu. Semua perkataanmu saat memeras Helen barusan sudah direkam. Polisi sudah dalam perjalanan ke sini. Dan saya juga menggunakan sistem perusahaan kami. Saya menemukan catatan pelanggaran hukummu selama 2 tahun terakhir. Semuanya ada di kertas ini. Saya juga sudah menyewa pengacara terbaik. Saya hitung dulu. Kau seharusnya bisa keluar sebelum usia 70 tahun. Seharusnya bisa keluar sebelum usia 70 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana kau mendapatkan semua ini? HMPH. Simpan saja semua itu untuk disampaikan kepada hakim. Presiden William. Kakak Kevin. Sebenarnya aku dipaksa oleh pria brengsek itu. Aku sama sekali tidak menyukainya. Seperti aku, wanita cantik seperti ini. Bagaimana mungkin bisa menyukai pria brengsek seperti itu? Kakak William. Kumohon jangan biarkan polisi membawa pergi aku. Susu, kenapa kau bicara omong kosong? Lepaskan aku tidak mengenalmu. HMPH, barang murahan. Kakak Helen. Tolong, jangan biarkan polisi membawa aku pergi. Tolonglah aku. Aku masih kecil, aku tidak mau masuk penjara. Hahaha. Akhirnya pria brengsek itu dihukum. Sekarang tunggu saja. Penjara sampai habis masa hukumannya. Kalau mau disalahkan, salahkan saja karena dia sudah berbuat salah kepada orang yang salah. Berani macam-macam dengan wanita siapapun? Hentikan. Hentikan. Kalian berdua sebenarnya sedang apa? Dari tadi terus bicara yang aneh-aneh. Dari tadi terus bicara yang aneh-aneh. Jadi kau mencari pria brengsek itu untuk memenuhi wasiat ibumu? Kenapa kau tidak bilang padaku? Aku akan segera menghubungi lembaga medis terdepan di Amerika.
Pasti bisa disembuhkan. Terima kasih. Tapi sudah tidak perlu lagi. Saya mengerti kondisi ibu saya. Saya ingin dia bahagia di sisa hidupnya. Percayalah padaku. Pasti bisa. Sudah kukatakan tidak ada cara. Sekalipun hanya sedikit cara. Aku adalah putrinya. Akankah aku tidak menyelamatkannya? Allen benar-benar sangat malang. Jangan menangis. Bukankah kau masih memiliki kami? Jadi kupikir untuk pernikahan Helen kali ini, seharusnya aku yang berperan sebagai mempelai prianya. Kenapa? Tentu saja seorang CEO kaya raya seperaku lebih cocok berperan sebagai mempelai pria Helen. Kau hanyalah anak muda kaya raya yang bodoh, bukan? Sekarang ini yang sedang tren adalah menantu perempuan sepertiku, yang berbakat, pandai, dan pekerja keras. Siapa yang kau sebut anak bodoh? Kau ini, anak muda sopuitis. Mau coba seberapa keras pukulan anak muda sopuitis ini? Ah, aku pergi dulu. Tidak lihat aku sedang sibuk? Baiklah, sibuk saja. Kata-kataku tidak mempan. Kalau begitu, ayo kita adu. Kita lihat siapa yang lebih disukai ibu mertua. Kalau begitu, ayo kita adu. Kita lihat siapa yang lebih disukai ibu mertua. Bu, sup yang ingin ibu saya buat ini, semua bahannya paling segar, saya masak dengan api kecil selama lebih dari 10 jam, ini esensinya. Sup ini benar-benar enak. Sekarang ini, sudah jarang sekali ada anak muda yang pandai memasak seperti ini. Kalau ibu suka, saya akan memasaknya untuk ibu setiap hari. Hai, Helen, kenapa kamu datang? Bibi Tai Cui ini. Sendiri di ruang perawatan itu membosankan sekali ya. Helen, ini temanmu? Bisa memasak lagi, sopan pula. Orangnya baik sekali ya. Dia itu. Hanya datang untuk menjilat. Ya, benar. Ibu adalah Nyonya Lee Siang Yun, ya? Ya. Saya. Presiden William telah mengganti kamar perawatan VIP kami untuk ibu. Segera akan ada perawat yang mengantar ibu ke kamar perawatan khusus. Oh. Selamat siang, Bu. Saya teman Helen. William. Jika ada pertanyaan di rumah sakit nanti, silakan tanyakan saja kepada Dr. Lee. Saya sudah memberitahu semuanya. Helen, di mana kamu bertemu teman sebaik ini? Hari ini adalah hari terbahagia ibu. Anda tenang saja dan rawat kesehatan. Ya, Bibi. Selama Anda senang, kami bisa datang setiap hari untuk menemani Anda. Terima kasih banyak. Saya orang tua, tidak perlu dirawat seperti ini. Kalian masih muda. Sedang waktunya berkarier. Harus rajin berusaha. Tante, tenang saja. Saya sudah mulai berwirausaha sejak usia 18 tahun. Sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi tentang hal itu. Tapi uang bukanlah satu-satunya tujuan hidup. Kita tetap harus terus meningkatkan diri. Hei, Tante, kata-kata itu sangat tepat. Ada beberapa orang hanya punya banyak uang. Jiwa ini sangat hampa. Kau hahaha. Terima kasih hari ini. Sepertinya ibuku belum pernah sebahagia ini. Sebenarnya seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Ibuku telah meninggal sejak lama. Bertahun-tahun di dunia bisnis yang penuh tipu daya. Aku juga sudah lama sekali tidak serileks hari ini. Oh ya? Sudah kenal kalian sekian lama. Aku masih belum tahu mimpi kalian. Mimpi kalian apa? Mimpi kalian apa? Kalau aku, mungkin nanti ingin menjadi penulis novel. Tulislah sebuah novel yang mengejutkan dunia. Sebenarnya, dengan bakatmu, kau pasti bisa. Sejujurnya, kau adalah orang yang paling berbakat yang pernah kutemui selama bekerja. Seandainya aku tidak masuk kerja 2 tahun lebih awal, kau pasti akan menjadi suamiku. Mari kita wawancarai Tuan Wei, yang tampan, sebagai putra terkaya di kota kita. Apakah impian Tuan? Sepertinya saya tidak pernah punya impian sejak kecil. Selama itu yang saya inginkan
Tidak ada yang tidak bisa saya dapatkan. Tapi saya sama sekali tidak bahagia. Rasanya hidup saya sudah direncanakan sejak awal. Karir dan pendidikan. Semua telah diatur dengan sangat lancar. Kau tidak sedang pamer, kan? Tapi sampai aku bertemu kamu. Itu adalah pertama kalinya. Aku merasakan seperti akhirnya akan keluar dari jalur. Aku tidak tahu itu perasaan seperti apa. Sedikit gelisah. Tapi aku sangat gembira. Benarkah? Ya. Itu seperti remote kontrol suaraku akhirnya kembali ke tanganku sendiri. Maka mulai hari ini, mari kita kendalikan hidup kita sendiri. Mari kita kendalikan hidup kita sendiri. Ayah, kau datang. Sudah lama sekali aku tidak datang ke kantor. Akhir-akhir ini di rumah sangat menganggur. Aku ingin menjengukmu. Melihat kantor. Pak, selamat pagi. Bagaimana kabar Wen-Wen akhir-akhir ini di kantor? Apakah dia sudah terbiasa? Jangan disebut-sebut, Pak. Setiap hari aku sangat khawatir untuk Lian Gege. Kalian berdua harus saling membantu. Dan maju bersama. Akan kulakukan. Paman, aku ke kantor ayah dulu ya. Kunling, aku dengar perusahaan baru saja memulai proyek baru. Apakah semuanya berjalan lancar? Balas Tuan Jin, semuanya berjalan lancar. Ada apa dengan Wen-Wen? Balas Tuan Jin, semuanya berjalan lancar. Ada apa dengan Wen-Wen? Aku juga tidak bisa ikut campur dalam keputusan kakak William. Selama kakak William merasa tidak apa-apa. Seandainya bukan karena ingin memberi ayahku muka. Aku benar-benar ingin memecat wanita itu sekarang juga. William sekarang membenciku semua karena ulah wanita jalan itu. Selama aku menyingkirkannya, William akan menjadi milik saya. Apa yang terjadi dengan William? Balas Lord Jin, saya pikir tidak ada masalah dengan penilaian saya. Perusahaan yang kami kerjakan memiliki ahli yang sangat kuat. Saya percaya itu tidak akan lama. Lihat efeknya. Ya, yang disebut ahli itu hampir membuat keributan besar pada hari pertama dia datang ke perusahaan. Harga saham perusahaan hampir turun. Ada apa sebenarnya? Itu semua konspirasi orang-orang yang berniat jahat. Bapak tenang saja. Aku sudah mengatasinya. William, keluar kau. Aku ingin bicara berdua dengan Wen-Wen. Tapi keluar? Bapak tenang saja. Saya sudah mengurusnya. Jangan keluar, saya ingin bicara dengan Wen-Wen sendirian. Tapi keluar. Ceritakan, ada apa? Anda tidak tahu wanita yang bekerja sama dengan kita kali ini. Dia adalah wanita nakal yang suka main mata dengan banyak pria. Entah menggunakan cara apa, dia berhasil membuat William tergila-gila padanya. Ada hal seperti itu? Sebagai calon istrinya, mengapa kau tidak menghentikannya? Aku tidak punya hak. William sama sekali tidak mendengarkan aku. Dia bahkan memanggilku wanita simpananmu karena wanita jalang itu. Tidak masuk akal. Tuan MA, jangan marah. William masih muda. Harus disalahkan wanita tua itu karena terlalu menggoda. Membuat William terpikat sepenuhnya. Wen-Wen, tenang saja. Jika memang benar terjadi, aku akan membantumu. Apakah kau punya bukti? Tentu saja aku punya. Selama aku bisa mendapatkan dukungan dari Tuan MA. Meskipun William lebih memihak wanita simpanan itu tidak masalah. Segera hentikan kerjasama dengan wanita itu. Selama saya mendapatkan dukungan Tuan MA. Meskipun William lebih memihak wanita liar itu tidak masalah. Segera hentikan kerjasama dengan wanita itu. Apa ini? Jangan bilang ini benar. Ini tidak mungkin. Helen, ini faksimili yang baru saja dikirim oleh grup bintang. Bagaimana mungkin ini? Gelombang pertama penayangan sudah dimulai. Ini tidak masuk akal. Kenapa tidak mungkin? Tentu saja karena perusahaan lawan tiba-tiba menyadari bahwa kau tidak memiliki kemampuan itu. Maka mereka memilih orang yang lebih dipercaya.
Apakah kau? Apakah kau melakukan sesuatu di tengahnya? Helen, jangan menuduhku sembarangan. Kerja itu soal kemampuan. Kau bicara apapun, tetap saja. Nama yang tertulis di proyek ini adalah nama, Aku Mencintaimu. Tuan Wu. Silakan jelaskan. Aku tahu kau telah mencurahkan banyak waktu dan tenaga untuk proyek ini. Tapi, semuanya sudah diputuskan. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu cuti berbayar selama seminggu. Istirahatlah dulu. Tidak perlu. Aku akan mengurusnya sendiri. Semuanya sudah diputuskan. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu cuti berbayar selama seminggu, istirahatlah dulu. Aku akan mengurusnya sendiri. Ini semua konspirasi Suoen dan Ami. Sejak skandal itu terjadi, semuanya sudah mereka rencanakan dengan matang. Jadi, benar-benar tidak ada cara lain. Demi proyek ini, tim kita sudah sebulan penuh tidak beristirahat. Maafkan aku. Saya tidak mampu menghentikan semua ini. Sampai sekarang. Bahkan saya pun dikalahkan. Sekarang tidak ada cara lagi untuk ikut campur dalam masalah perusahaan. Mengapa bisa seperti ini? Saya jelas tidak pernah mengganggu siapapun. Mengapa saya diperlakukan seperti ini? Maaf. Aku terlalu percaya diri. Aku tidak menyangka akan dikhianati oleh orang terdekat. Suen, dia ingin menikah denganku. Benar-benar mampu melakukan apa saja. Ternyata aku masih belum bisa mengendalikan takdirku sendiri. Ruilian, jika kau adalah orang yang mudah menyerah, akan membuat sainganku merasa sangat membosankan. Sampai sekarang, bahkan aku pun disingkirkan. Jika kau adalah orang yang mudah menyerah, akan membuatku sebagai saingan merasa sangat bosan. Meskipun aku tidak begitu menyukaimu, tapi aku tidak ingin melihatmu dengan wajah lesu seperti itu. Kau seperti itu, bahkan jika aku menang pun aku tidak akan merasa puas. Sampai sekarang, terserah kamu saja. Kali ini aku yang kalah. Aku dan Helen, rencana iklan yang kami buat kali ini tidak ada yang bisa menandingi. Selama ada kesempatan untuk ditayangkan, akan menimbulkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia periklanan. Aku tidak pernah meragukan kemampuan kalian. Tapi saat ini, aku sudah tidak bisa lagi ikut campur dalam saluran media perusahaan apapun. Dengan kata lain, bahkan jika iklan Anda dilakukan dengan baik, tidak ada kesempatan untuk memakainya lagi. Siapa bilang Anda harus memiliki saluran Anda? Sudahkah Anda membaca novel? Panggil Aku Ada. Itu novel paling populer di internet. Jumlah klik telah melebihi 1 miliar. Tapi penulisnya, namanya Pure White Knight. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Mungkinkah itu aku? Penulis novelnya bernama Pure White Knight. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Mungkinkah itu aku? Aku sudah menghubungi manajemen situs novel online. Mereka sudah setuju untuk membantu kita dalam penayangan dan promosi melalui saluran dengan jangkauan terluas. Sebagai imbalannya, saya juga melanjutkan kontrak eksklusif pembaruan selama 1 tahun dengan mereka. Benarkah? Lalu apa yang kita tunggu? Segera mulai penayangannya. Biarkan ayah melihat kemampuan kita. Sekarang belum saatnya kita bertindak. Kita biarkan dulu rencana Ami dan timnya berjalan dengan penayangan skala kecil. Tunggu sampai mereka melakukan kesalahan. Mari kita coba jalur lain. Dengan perbandingan, Tuan MA bisa melihat kemampuan kita. Ingatlah, bantuan di saat kesulitan jauh lebih berkesan daripada bantuan di saat sudah sukses. Bagaimana jika mereka tidak melakukan kesalahan? Maka rencana kita tidak akan. Aku akan pastikan mereka membuat kesalahan. Tuan Su, bukankah ini juga membantumu melampiaskan amarah? Karena kita punya musuh yang sama. Barulah kita bisa menjadi teman. Semoga kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan. Aku mendapatkan William. Kau menyingkirkan Helen.
Kerjasama yang menyenangkan. Gawat. Tuan William harus segera mengetahui kebenarannya. Aku mendapatkan William. Kau singkirkan Helen. Kerjasama yang menyenangkan. Jadi, sebelum ayahmu memaafkanmu, kau tidak punya tempat tinggal? Ya, tapi jangan khawatir. Aku, William, tidak akan menumpang gratis di tempatmu. Menumpang gratis atau tidak masalah. Pokoknya, sofa untukmu. Tapi bagaimana keadaanmu sebenarnya? Bukankah kamu punya rumah? Kenapa kamu tinggal di rumahku? Tidak mungkin aku membiarkan orang ini tinggal sendirian di rumahmu. Aku tidak peduli. Kalau dia tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Lagi pula di rumahku hanya ada satu sofa. Bagaimana kalian berdua akan tidur? Tidak apa-apa, aku akan tidur dengannya. Terserah kalian saja. Aku tidak peduli lagi. Menjijikan sekali. Kau sengaja, kan? Aku tidak percaya kau tidak bisa kembali. Orang yang kotor, melihat apapun juga kotor. Kubilang padamu. Jika kau berani mendekati kamar tidur Helen sedekat apapun, aku tidak akan segan-segan padamu. Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Berani mendekati kamar tidur Helen sedekat itu. Aku tidak akan segan-segan padamu. Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Pak Tua MA, seluruh kejadian ini adalah jebakan yang dibuat Song Wenwen dan Ami. Saya sudah mendapatkan buktinya. Saya akan membawanya untuk Anda periksa. Buktinya di mana? Pasti kau ada di sini. Hei, kau mau apa? Kalian semua, buka matamu lebar-lebar. Sebelum Tuan MA meninggalkan perusahaan, aku tidak mengizinkan ada kesalahan sedikit pun. Dengar? Iya. Apakah kamu nyaman duduk di luar? Helen. Hei, anjing kecilmu itu kenapa tidak datang? Apakah karena dia melihatmu tidak berdaya? Mungkin dia sudah mencari pekerjaan baru. Apakah gambarnya nyaman dilihat, Helen? Penayangan pertama Kevin dan Ami dimulai. Aku tahu. Kevin, kamu jago sekali menuduh orang sembarangan. Ini bukan menuduh sembarangan. Idenya memang benar-benar buruk, di luar dugaan. Bos, sepertinya arahnya salah. Ada apa? Minggir. 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 Iklan apa ini? Jelek sekali. Ini adalah Pantai Pulau Mawar, nama perusahaan milik Nyonya 33. Kok bisa begini? Cepat, kontrol komentar untukku. Kalian beberapa orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kontrol komentar, cepat kontrol komentar untukku. Kalian beberapa orang. Tuan MA, dengarkan penjelasanku. Pasti ada jebakan. Jelaskan apa? Inilah yang kau sebut ahli? Pak Tua MA, harga saham perusahaan kita mulai turun. Pak Tua MA, para pemegang saham mulai protes di grup. Chen Wen, kita lihat saja bagaimana kau menyelesaikannya. Semua hanya makan gaji buta. Cepat hubungi tim humas untuk pengendalian opini. Bagaimana situasi sekarang? Reputasi sudah sangat buruk. Ayahku di kantor pasti sudah panik. Bagaimana? Kalian mulai menayangkan iklan kalian sekarang? Jangan terburu-buru, tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Sampai berita negatifnya trending. Saat itulah kita harus bertindak. Tunggu apa lagi? Saat berita negatif naik ke trending topik. Saat itulah kita harus bertindak. Cepat lihat. Sudah trending topik. Bagus. Hampir waktunya. Sekarang juga kembali ke kantor.
Bersiaplah untuk membiarkan babak kedua dimulai. TNMA, tolong minum teh dulu. Jangan frustrasi. Saya hanya minum. Temukan literati untuk saya. Anda datang dan lihat. Iklan lain melampaui kami dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah ini mitra perusahaan kami? Bukankah ini karya Helen dari iklan Gemerlap di acara lelang sebelumnya? Helen. Tidak mungkin. Ada apa? Kenapa ramai sekali? Sudah selesai, baru saja. Iklan dari mitra kerja sama sebelumnya, Helen, juga sudah keluar. Reputasi yang meningkat pesat. Penayangan ini setidaknya telah mendatangkan 5 miliar lalu lintas bagi perusahaan kita. Ada apa? Kenapa berisik sekali? Selesai, baru saja sekarang. Iklan dari Helen, mitra kerja sama sebelumnya, juga sudah keluar. Reputasi yang bagus sekali. Ini kalian yang rencanakan? Wei Ning sudah kembali. Ayah. Wei Ning untungnya masih sempat. Tidak menyebabkan perusahaan mengalami kerugian lebih lanjut. Semua ini kau yang lakukan. Ya, ayah, mohon maafkan kekurang ajaran saya. Jika aku tidak melakukan ini, kerugian perusahaan mungkin tidak akan bisa diselamatkan lagi. Sebelumnya, ayah William. Salah? Pertumbuhanmu akhir-akhir ini membuatku sangat senang. Ayah, aku masih ada beberapa hal yang ingin kutunjukkan padamu. Sesuatu yang rumit. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sang Sinsin tidak menyangka, kan? Tuan William, jika kau tidak menemukan aku, pasti itu perbuatan Su Wenwen. Percaya informasi yang kuberikan padamu. Kau harus membacanya dengan saksama. Hati-hati dengan Su Wenwen dan Ami. Zhang Xingxing tidak hanya tidak mati. Sekarang sudah kukirim ke rumah sakit. Dia benar-benar wanita gila. Panggil polisi. Zhang Xingxing tidak hanya tidak mati. Sekarang sudah kukirim ke rumah sakit. Dia benar-benar wanita gila. Panggil polisi. Mei Niang. Mei Niang, ini semua salahku. Aku tahu aku salah. Maafkan aku. Helen, ya kan? Aku bersedia meminta maaf padanya. Jangan sebut nama Helen dengan mulutmu yang kotor itu. Kau tidak berhak. Ini semua salah Ami. Semua ini salahnya. Ini semua salahnya. Semua salahnya. Cepat, liontin tuan muda. Tidak perlu liontin. Baiklah, mari kita ucapkan selamat bersama untuk Helen. Yo hahaha. Lalu, selanjutnya kita juga meminta Helen untuk menyampaikan beberapa patah kata. Saat ini juga. Aku ingin berterima kasih kepada seseorang. Orang itu adalah Kevin. Tanpa dia, aku tidak akan bertahan selama ini. Baiklah. Untuk merayakan semua kabar baik ini, saya umumkan mulai besok. Seluruh perusahaan libur 2 hari dengan bayaran penuh. Kita semua pergi berkemah ya. Halo semuanya, untuk menunjukkan rasa terima kasih saya, William, mewakili grup Bintang, menanggung semua biaya liburan kalian selama 2 hari ini sesuai dengan tingkatan keanggotaan VIP. Baiklah, tepuk tangan jika mengerti. Menanggung semua biaya liburan kalian selama 2 hari ini sesuai dengan tingkatan keanggotaan VIP. Baiklah, tepuk tangan jika mengerti. Nanti kita lihat saja, Helen. Oh, perusahaan kami mengadakan kegiatan team building.
Kau pergi ke sana untuk apa? Tentu saja bermain bersama teman baik. Kutemukan kau seperti plester yang sangat mengganggu. Sulit sekali untuk dilepaskan. Selama aku masih hidup, kau jangan harap bisa sendirian dengan Helen. Lari cepat sekali. Seharusnya tidak jauh, aku akan mengejarnya. Jangan pedulikan aku. Dengan membawa aku, kalian semua tidak akan bisa lari. Diam kau. Jangan coba-coba berlagak pahlawan di depan Helen. Jangan harap. Kalian berdua. Jangan bicara lagi. Hematkan energimu. Tetesan darah berhenti di sini. Mereka pasti ada di sekitar sini. Kita berpencar saja. Ini agak sakit. Sabarlah sedikit. Terima kasih. Aku juga tidak menyangka Suen akan sampai sejauh ini. Dia hanya terlalu mencintaimu. Sebenarnya, jika dipikir-pikir, dia cukup menyedihkan. Sudahlah, kalian jangan bicara lagi. Kita harus menyimpan tenaga. Pikirkan bagaimana kita akan melanjutkan perjalanan besok. Bagaimana? Sudah menghubungi penyelamat? Saya sudah memeriksa di sekitar sini. Tidak ada sinyal. Tempat ini terpencil dan liar. Bahkan tidak ada apapun. Kita terjebak di sini. Tempat ini terpencil dan liar. Bahkan tidak ada apapun. Untungnya ada danau di dekat sini. Kalau tidak, kita semua akan kelaparan malam ini. Kevin, selain menulis buku, sebenarnya kamu masih punya kemampuan apa lagi? Dia masih bisa memasak. Seandainya aku tidak memaksakan diri masuk ke mobil hari ini, kalian berdua pasti akan terjebak di sini hari ini, bahkan tak berani membayangkannya. Cepatlah berterima kasih padaku, si pengganggu ini. Bagaimana kalau begini? Setelah kita keluar dari sini, kau bekerja di perusahaan saya sebagai pengawal saya. Aku akan membayarmu dengan gaji tertinggi. Apa kau ingin kelaparan? Baiklah, kita tidak membicarakannya lagi. Makanlah. Besok kita masih harus melanjutkan perjalanan. Ada apa denganmu? Mungkin gula darahku sedikit rendah. Halo, 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 halo. Tidak apa-apa, aku membawa glukosa. Tidak bisa. Sekarang kesadarannya sangat kabur. Seperti ini mudah sekali tersedak. Ini harus bagaimana? Tidak ada cara lain. Ada mobil hitam di belakang yang terus mengikuti kita. Apakah itu mobil perusahaan kalian? Pernah kulihat. Sepertinya bukan mobil perusahaan kita. William. Mobil di belakang terlalu cepat. Tuan Su. Ami sudah kita habisi. Baik. Yang tersisa ini, satu pun tidak boleh lolos. Turun. Jangan bergerak. Semua kabur. Mereka kabur cepat sekali.
Seharusnya tidak jauh. Kejar. Apakah aku barusan mengalami hipoglikemia lagi? Tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Mulutku kenapa? Semanis-manis begini? Apakah kamu memberiku glukosa? Baiklah, sudah tidak apa-apa. Mari kita makan. Kau makan dulu saja. Aku tidak nafsu makan. Aku tidur dulu. Kenapa dia tidak apa-apa? Cepat makan, lalu istirahatlah lebih awal. Ke sana, ke sana. Ke sana, cepat. Mereka datang. Cepat. Cepat. Mereka datang. Cepat. Cepat. Tahan sebentar lagi. Mereka hampir sampai. Kevin. Kakiku tidak kuat lagi. Bawa Helen dengan cepat. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika Anda ingin pergi, pergi bersama. Atau jangan pergi. Helen. Berjanjilah padaku. Lindungi Helen. Kembali. Ah. Sialan, ku bilang padamu. Valiant sekarang ada di tanganku. Jika ingin menyelamatkannya, datanglah sendiri. Gudang nomor 88. Berani melapor polisi? Jangan harap kau akan pernah bertemu dengannya lagi. Itu Su Wenwen. William ada di tangan mereka. Dia bilang kalau kita lapor polisi, dia akan langsung robeknya. Perempuan itu benar-benar gila. Mereka di mana? Gudang nomor 88. Helen, kamu tunggu di sini. Sekarang aku akan membawa William kembali. Aku akan pergi bersamamu. Ami sudah meninggal. Sang Sin. Meskipun belum kuhabisi. Tapi sekarang kau ada di tanganku. Aku punya kesempatan untuk membalas dendam. Sekarang tinggal satu orang lagi. Si jalang ini. Begitu dia datang, aku akan membunuhnya. Seperti itu kau akan selamanya bersamaku. Su Wenwen. Berhentilah. Berhenti sekarang. Semuanya masih bisa diatasi. Tuan Su, kedua orang itu sudah berada dalam kendali kita. Su Wenwen. Sejujurnya. Tuan Wei, apa kau baik-baik saja? Pergi. Cepat pergi, kita harus keluar. Kalian benar-benar berani datang. Pergi. Tutup pintunya untukku. Baik. Tuan Su. Lepaskan William. Aku tahu kau membenciku. Kalau ada apa-apa, hadapilah aku. Kau tak perlu mengingatkan aku. Karena sudah datang hari ini, maka jangan harap satupun dari kalian bisa pergi. William, tenang saja. Aku sudah berjanji padamu.
Aku akan melindungi ladang bunga itu. Kalian ingin menyerang satu persatu? Atau semuanya sekaligus? Su Wenwen. Kau sudah tidak berkuasa lagi, Lao Qiang. Katakanlah, jangan bertindak sembarangan. Aku tidak mengerti. Padahal aku lebih muda darimu. Lebih cantik darimu. Kenapa ini terjadi? Kenapa dia jelas-jelas menyukai kamu? Tuan Qiu, aku mohon. Lepaskan William. Kalau ada masalah, serang aku saja. Di negara ini, kau harus mati. Tuan Su. Ini urusan kita berdua. Serang aku saja. Jangan mendekat. Buka pintu. Buka pintu. Kevin, kau harus bertahan. Dokter menggunakan obat termahal. Berapapun harganya. Pastikan dia selamat. Jika anak itu sampai mati, aku tidak akan memaafkanmu. Terima kasih telah datang ke pernikahan Helen. Ini hanya sandiwara. Kau harus membedakannya. Jangan menganggapnya serius. Ibu. Aku pasti akan bahagia. Helen. Kau harus ingat. Jika suatu hari nanti ibu tidak ada di dunia ini, kau harus hidup dengan tegar. Ketegaran lebih penting daripada kebahagiaan. Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi TN Kevin dan Miss Helen untuk mengikat ikatan. Biarkan kita semua bertepuk tangan. Pendatang baru diundang. Bagus. Oh baiklah. Persetan dengan pria ini pasti akan menemukan seseorang untuk mengalahkannya sampai mati nanti. Anda sudah sangat kuat. Tapi aku akan membuatmu bahagia. Cinta adalah kesabaran yang abadi. Cinta adalah keluasan yang tak terbatas. Selanjutnya, mari kita undang kedua mempelai untuk saling memberikan ciuman terindah.
Tidak bisa. Dokter menggunakan obat termahal. Berapapun harganya. Pastikan dia diselamatkan. Bagaimana kabar dokter? Kalian lihat sendiri saja. Kevin, kamu kembali. Kembalilah kamu. Anak ini memang beruntung. Percayalah padanya, dia pasti bisa kembali. Bangunlah. 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 Bagus. Hei, hei, hei. Untung saja kau masih hidup. Aku tahu kau memang bernyawa keras. Jika kau benar-benar mati, Helen akan menjadi milikku. Karena itulah, aku tidak boleh mati. Ku bilang padamu, kalau bukan karena kau terluka karena tusukan itu, hari ini yang menjadi pengantin pria adalah, semuanya harus kulakukan. Terima kasih telah datang ke pernikahanku dengan Helen. Ya.